Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Taufik Farm. Video kali ini saya akan berbagi tentang menanam sawi dari benih sampai bisa dipanen teman-teman di barang bekas ya. Simak videonya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, pertama-tama kita sediakan dulu tanah ya teman-teman ya. Ini saya tanah yang halus dicampur dengan arang sekam sebagai media semai. Lalu kita basahin dulu teman-teman media semainya, kita siram dikit-dikit supaya tanahnya lembab. Lalu setelah itu kita taburkan benihnya teman-teman ya. Ini benih sawi saya beli di toko online. Kita taburkan saja di atas media semainya teman-teman. Ditaburkan kayak gini nggak apa-apa teman-teman, tapi alangkah baiknya itu diusahakan jangan sampai berdempet-dempet ya teman-teman, supaya tumbuhnya itu merata. Tapi saya tidak ulet teman-teman ya, jadi saya tabur saja teman-teman. Setelah disiram, ini jangan langsung dijemur ya teman-teman. Ini harus disimpan di tempat yang teduh dulu, kira-kira sekitar 3 harian. Baru setelah itu ini bisa terkena sinar matahari langsung ataupun dijemur teman-teman ya. Tapi sebelum dijemur itu usahakan tiap pagi disiram dulu. Proses persemaian membutuhkan waktu sekitar 10-15 hari teman-teman. Habis itu sudah siap dan bisa dipindah ke media tanam. Oke teman-teman, sekarang saya akan menyiapkan media tanamnya ya. Sini kebetulan saya punya kohe kambing teman-teman. Kohe kambing ini yang sudah halus dan kering, saya campurkan ke media tanam tanah pekarangan teman-teman. Tanah pekarangan dan juga arang sekam dan juga sekam mentah. Lalu kita aduk teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada kohe kambing pun nggak masalah teman-teman. Kalau punya kompos bisa juga dicampurkan teman-teman. Tapi kalau memang cuma adanya arang sekam ataupun tanah biasa nggak masalah teman-teman. Jangan jadikan alasan untuk kita tidak menanam. Oke, setelah tercampur kita masukkan ke wadahnya teman-teman ya. Kebetulan di sini saya menggunakan talang bekas teman-teman. Talang bekas yang sudah rusak, tidak terpakai lagi. Saya kasih lubang di pinggirnya teman-teman dan di bawah untuk drainase airnya. Dengan menggunakan media tanam campuran arang sekam ataupun sekam mentah ini tujuannya agar tanahnya itu poros teman-teman ya. Media tanamnya poros dan tidak terlalu padat atau keras. Jadi perakarannya itu bisa berkembang dengan baik teman-teman.
Ini hasil persemaian saya teman-teman ya. Ini dengan waktu semai sekitar 10 harian teman-teman. Hasilnya kurang besar teman-teman ya. Karena di sini musim hujan. Jadi ini jemurnya hanya di pagi hari teman-teman. Harusnya ini sudah agak besar teman-teman kalau dijemur itu setiap hari. Sawi jaisim kayak gini masa tanamnya cukup pendek teman-teman ya. Sekitar 40 sampai 45 hari itu sudah bisa dipanen. Kita tanam jangan terlalu rapat teman-teman ya, kasih jarak karena ini kalau sudah besar nih daunnya tuh melebar. Jadi kasih jarak yang cukup. Sawi jaisim ini tidak terlalu membutuhkan wadah ataupun tempat tanam yang terlalu besar teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai. Kita bisa tanami sawi jaisim ini teman-teman. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak menanam teman-teman, karena keterbatasan lahan. Karena kita bisa menggunakan wadah-wadah bekas untuk menanam sayuran teman-teman. Untuk pupuknya pun bisa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik, bisa berupa kompos ataupun POC, pupuk organik cair dari bahan-bahan alami teman-teman ya. Yang organik saya sudah memposting cara membuat pupuk organik dari pisang teman-teman dan kulit pisang itu. Silahkan cari di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Atau bisa juga cari referensi di googling ataupun di YouTube teman-teman ya. Di channel-channel lain tentang pertanian banyak tutorial pembuatan pupuk organik cair itu teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan pupuk kimia. Setelah ini bisa langsung disiram dan ditempatkan di sinar matahari teman-teman ya, di tempat yang terkena sinar matahari. Dengan kita rajin menanam sayur-sayuran di rumah, di sekitar rumah, itu bisa juga mengurangi belanja dapur ya teman-teman ya, karena kita bisa panen sendiri sayurannya. Juga bisa hitung-hitung mengisi waktu luang dengan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat tentunya teman-teman. Hehehe. Untuk pemupukan pertama saya menggunakan pupuk organik teman-teman. Setelah seminggu pindah tanam. Pemupukan kedua saya menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Saya menggunakan urea dengan perbandingan 3 sendok ini pupuk urea dengan air 5 literan, sekitar 5 liter teman-teman ya, untuk wadah cat kayak ini. Lalu diaduk rata.
Kita cukup kocorkan pupuknya di sekitar akar teman-teman ya. Sekitar akar tanaman. Sudah cukup besar ya teman-teman, karena ini pemupukan di hari 25 hari setelah pindah tanam. Jadi ini sudah besar. Untuk pemupukan keduanya agak telat karena ada kesibukan teman-teman. Untuk pemanenan sendiri itu idealnya di usia 40 hari ya teman-teman. 40-45 hari itu daun-daunnya pun akan semakin lebar. Tapi untuk ini di usia segini bisa aja sih dipanen kalau buru-buru. Hehehe. Oh iya teman-teman, perawatan selanjutnya kita harus membuang daun-daun yang di bawah ini teman-teman ya, untuk merangsang daun-daun baru. Kita cukup membuang daun-daun yang di bawah ini teman-teman ya. Daun yang sudah agak tua dan layu ini kita buang. Kita buang sama tangkainya. Ini akan merangsang pertumbuhan pucuk daun di atasnya ya teman-teman. Daun-daun barunya itu akan terangsang lebih cepat tumbuh. Dan terbukti teman-teman ya, setelah beberapa hari dipotong daun bawahnya itu muncul daun-daun baru, daun-daun pucuk di atasnya teman-teman. Dan ini sudah usia sekitar 30 hari setelah pindah tanam teman-teman ya. Ini sudah cukup besar, sebenarnya sudah bisa dipanen. Tapi untuk lebih maksimalnya kita tunggu 40 hari sampai 45 hari teman-teman. Oke, segitu dulu videonya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.